Selamat pagi, selamat sukacita pada pagi hari ini. Nah, kita bersyukur kalau kita bisa bangun. Kita bersyukur kalau kita masih dibangunkan Tuhan. Seandainya kita tidak dibangunkan Tuhan, mungkin sudah berbeda. Tapi pada pagi hari ini kita dibangunkan Tuhan. Kita dipulihkan Tuhan. Kita dikuatkan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kita diberikan iman oleh Tuhan, bukan karena kita beriman. Luar biasa Tuhan itu asas hidup kita. Mari kita puji Tuhan. Mari kita bernyanyi. Kulihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Kembali kita puji Tuhan. Kulihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasamu di dalam hatiku, api kudus, kasih salibmu-lah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh bangun. Terima kasih Bapa buat waktu pagi hari ini. Kami boleh dibangunkan Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh eksis karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan yang pelihara kami. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan pelihara dan menuntut kami. Kami berdoa, ampuni segala dosa kami. Nyatakan, siapapun saudara, bangunkan suamimu, bangunkan istrimu, bangunkan anak-anakmu. Percayakan kepada Tuhan. Tuhan akan pelihara hidupmu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Siapapun saudara, angkat tanganmu, katakan semangat, sukacita. Shalom, banguni suamimu, bangunkan istrimu, anak-anakmu. Kita berjumpa dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, bangkitkan dimanapun posisi, engkau di rumah sakit karena sakit, atau di rumah kau sakit, buka firman Tuhan pada malam hari ini, yakni yang diambil dari 2 Timotius pasal 3, ayat 10 sampai 14. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 14. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita, menganiaya, dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dari Tuhan, telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Engkau yang kini dengan segala mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup orang beriman ditandai beberapa hal. Hidup orang beriman selalu ditandai dengan beberapa hal. Antara lain satu, apa itu? Cara hidup berbeda. Orang beriman selalu ditandai dengan cara hidup yang berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya ketika tidak punya bisa bersyukur. Itu orang beriman.
Orang beriman, cara hidupnya berbeda dengan tidak orang beriman. Orang beriman, kalau tidak punya uang bersyukur. Kalau orang yang tidak beriman, bersyukur ketika punya uang. Berbeda. Demikian juga orang beriman berbeda. Bukan hanya cara hidupnya, komitmennya berbeda. Dia ngikut Tuhan bukan karena dia kaya. Orang beriman ketika mengikut Tuhan bukan kita karena diberkati Tuhan. Tapi kita bersyukur, maka kita mengikut Tuhan. Berbeda. Orang beriman, cara hidupnya bukan hanya pendiriannya, komitmennya. Imannya juga berbeda. Bukan karena dia kenyang, maka dia ngikut Tuhan. Bukan karena dia dilimpahi materi, maka ngikut Tuhan tidak. Dia mengikut Tuhan karena Kristus mati untukku. Aku mau mengikut Tuhan karena Tuhan mati untuk saya. Aku mengikut Tuhan karena Yesus mati untukku. Dia tersalib untukku, maka kita mengikut Tuhan. Berbeda. Cara hidup orang beriman. Bukan hanya iman yang berbeda. Kesabarannya juga berbeda orang beriman. Sabarnya orang beriman bagaimana? Kalau tidak punya, tidak melakukan kejahatan. Itu orang beriman. Kalau tidak punya, dia datang kepada Tuhan. Itu dia. Itu kalau dari sudut kesabaran. Kalau orang beriman kalau tidak punya, dia berdoa supaya dia punya. Kalau orang beriman kalau tidak punya apa-apa, dia datang menangis kepada Tuhan supaya Tuhan berkati hidupnya. Apalagi orang beriman itu kasihnya juga berbeda. Dia mengasihi sesamanya karena Tuhan mengasihi dia. Tidak hanya itu saja. Orang beriman itu juga ditandai dengan sebuah ketekunan. Orang beriman itu tekun. Mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan padanya. Menikmati apa yang Tuhan berikan padanya. Tekun dia. Apa yang dia punya hari ini selalu dia syukuri. Kalau hanya ikan asin yang punya disyukuri, dinikmati ikan asinnya. Kalau hanya lauk telur aja diberkati, disabari, ditekuni. Itu orang beriman. Bapak Ibu Saudara-saudara berbeda. Cara hidup orang beriman. Kesabarannya, ketekunannya berbeda. Mari kita berbeda. Berbeda bukan berarti bertengkar. Tapi kita harus menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Tuhan. Kesabaran kita, dunia kita berbeda. Yang kedua, ada dua hal yang Tuhan mau. Ada dua hal Tuhan maksud. Ada dua hal maksud Tuhan. Yang pertama, kenapa itu terjadi? Orang-orang jahat sudah diberi kesempatan bertobat, malah semakin mengeraskan hatinya. Makanya 12 ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Maka hati-hati dengan orang jahat. Semakin beringas di zaman ini. Tidak takut orang mencuri di gereja. Tidak takut orang mencongkel uang. Tidak takut. Takut orang merampok. Tidak takut orang menipu. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus memang menderita. Tidak punya apa-apa. Tapi hidupnya berkecukupan. Yang kedua, apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan ini? Yakni Tuhan mau iman kita terus naik kelas. Iman kita terus meningkat, naik kelas dari TK dulu. Naik kelas SD, naik SMP, naik SMA, naik perguruan tinggi itu. Ada lompatan-lompatan. Itu kalau orang yang beriman. Mari kita belajar beriman kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Engkau baik, Engkau yang pelihara kami. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini atas penyertaan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam nama Yesus. Siapapun yang menonton YouTube ini Bapa, hidupnya dipulihkan, hidupnya sukacita, tak berkekurangan, bahkan berkecukupan. Terima kasih Tuhan.
oleh kuasa Tuhan, penyembuhan dari Tuhan, hadir bagi keluarga kami. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Meski tak layak diriku. 27 KJ. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela, darahmu lah pembasuhku, ku datang Tuhan padamu. Kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapapun saudara yang menonton YouTube ini, kami percaya Tuhan akan memulihkan saudara. Kita berdoa, apapun penyakitmu bawa kepada Tuhan. Dia akan menyembuhkan engkau. Katakan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas waktu ini. Kami bersyukur karena kesempatan ini. Kami bersyukur karena pagi ini. Kami melek, kami sehat, kami bangun. Anak cucu kami bangun. Suami kami bangun, istri kami bangun. Kami menikmati hari ini, menikmati pagi ini dengan sukacita. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bawakan kepadamu saudara-saudara kami yang merindukan didoakan. Ada Risna Sihaan, ada Iti Warade. Tuhan rindu keluarga ini diberkati, diberikan cucu, diberkati anaknya, diberkati menantunya, diberkati rahimnya. Katakan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat Mary Pangaribuan. Kami juga berdoa buat saudara kami Sihar Lumbanturuan. Berdoa buat saudara kami Esra Lumbanturuan, Indah Lumbanturuan, Inang Uda kami. Bahkan mertua kami di Tuk-Tuk. Bahkan kami saudara Leni. Bahkan saudara Leo Situmorang. Bahkan Desriani. Jualannya, usahanya diberkati dan dipulihkan keluarga ini. Puji Engkau Bapak, dalam nama Yesus, jemaatmu juga kami mau serahkan Bapak. Lansia, janda, bahkan duda, yatim piatu di kayak Sumut Mandala. Diberkati dan dipulihkan keluarga-keluarga mereka, pembangunannya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat teman-teman kami yang lain yang ada di YouTube ini Bapak, pelihara mereka Tuhan. Bagi kami berdoa Tuhan, saudara kami Iti Warade, keluarga Siregar Tuhan, anaknya, cucunya Tuhan, Tuhan tambahkan keturunan baginya. Kami juga berdoa bagi siapapun yang merindukan keturunan dalam nama Yesus. Bahkan penyakitnya disembuhkan dan dipulihkan. Keluarga Beni Sihotang diberkati Bapak. Pembangunan kami juga Tuhan diberkati. Bahkan kami berdoa buat jemaatmu Bapak, sehat mereka berkarir. Bahkan semuanya apapun doa kami. Anakku Yoel semakin cerdas. Anakku Sophia semakin pintar. Keluarga kami ini Bapak, kami serahkan kepadamu. Tuhan pelihara dan cukupkan kami. Istri hambamu sehat dan pulih Bapak. Kami juga sehat melayani Tuhan. Bahkan gereja-gereja yang kami layani diberkati Tuhan Bapak. Ini doa kami dan pengharapan kami berdoa dan bersyukur. Sempurnakan doa kami ini Bapak. Hanya dalam nama Yesus. Tuhan pelihara kami. Tuhan menguatkan kami. Amin. Demikianlah doa Bapak kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Shalom.